Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang latar belakang penjelajahan bangsa Portugis ke Indonesia. Sebelumnya, di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkanlah, saya Ahmad Zaki. Perkenalkanlah, nama saya Ahmad Fauzi. Perkenalkan, nama saya Laina Syahila. Saya Novia Aulia Rahmawati. Saya Nisa Fauzia. Nama saya Sinar Gadis Puspaning Asih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang kedatangan Portugis ke Indonesia. Pada masa itu, seluruh bangsa Eropa dan para pedagang di Venesia menguasai impor rempah-rempah ke pusat Eropa. Rempah-rempah bermanfaat untuk mengawetkan daging agar daging dapat disimpan lebih lama. Daging tersebut harus diawetkan. Sebelum terciptanya kulkas, orang-orang pada zaman dahulu mengawetkan daging dengan garam dan rempah-rempah. Di pasar rempah-rempah dunia, cengkeh dari Indonesia yang paling berharga dan paling banyak dicari oleh orang-orang. Selain cengkeh, Indonesia juga mempunyai pala dan lada. Maka dari itu, Nusantara menjadi tujuan utama bangsa Portugis dan bangsa Portugis berniat untuk menguasai Indonesia. Pada tahun 1510, Alfonso de Albuquerque yang merupakan penjajah Portugis dapat masuk ke wilayah Nusantara dan dengan sekejap dapat menguasai perdagangan di Indonesia. Awalnya, Portugis memutuskan untuk melakukan penjajahan atau ekspedisi mengarungi samudera karena peristiwa jatuhnya wilayah Konstantinopel dan dikuasai oleh Turki Utsmani. Menurut Sadirman dan Amulwani, melarang dalam sejarah Indonesia. Jatuhnya Konstantinopel menyebabkan akses perdagangan internasional antara Eropa Asia. Hal ini disebabkan pihak Turki Utsmani melarang bangsa Eropa melewati wilayah Konstantinopel, sehingga perdagangan pun sulit untuk dilakukan. Akhirnya, bangsa Portugis memutuskan untuk melakukan ekspedisi atau penjajahan samudra untuk melakukan perdagangan ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang terkenal dengan kaya akan rempah-rempahnya. Tujuan orang-orang Portugis datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah yang pada saat itu dibutuhkan di pasar Eropa. Selain itu, tujuan kedatangan Portugis ke Indonesia juga dikenal dengan slogan 3G, yaitu Glory, Gold, dan Gospel. Glory yaitu tujuan penjelajahan samudra untuk mencari negara jajahan guna mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Gold tujuan ekonomi untuk mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah. Dan yang terakhir adalah Gospel, yaitu tujuan agama yang menyebarkan ajaran Nasrani. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami Novi, karena wilayah Konstantinopel menyebabkan perdagangan bangsa Eropa mengalami kesulitan. Bangsa Eropa melakukan ekspedisi penjelajahan samudra. Ekspedisi tersebut dilakukan bangsa Eropa untuk mencari jalur wilayah penghasil rempah-rempah, salah satunya Indonesia. Selanjutnya, kondisi Portugis saat berlayar. Pelayaran bangsa Portugis untuk mencari daerah asal rempah-rempah diawali oleh Bartolomeus Dias. Dirinya meninggalkan Portugis pada tahun 1486. Berikut tokoh penjelajah Portugis ke Indonesia. Yang pertama, Bartolomeus Dias. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias sudah meninggalkan Portugis dan mencoba mencari jalan baru menuju Nusantara. Dirinya berlayar mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Dirinya gagal menemukan jalan menuju Nusantara atau Indonesia. Dias kemudian kembali ke Portugis. Namun berkat Dias, Portugis menemukan jalan timur melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Yang kedua, Vasco da Gama. Pelayaran selanjutnya diteruskan oleh armada Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama.
dan berhasil melewati Tanjung Harapan. Setelah melewati daerah tersebut, mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Arab dan India. Namun jalur menuju Asia Tenggara masih dirahasiakan oleh pedagang, sehingga Vasco da Gama beserta rombongannya melanjutkan pelayaran dengan menyusuri pantai timur Afrika. Mereka harus melewati daerah Gua Davao yang memiliki ombak besar. Ekspedisi berhasil dengan melewati selat di ujung selatan Laut Merah yang disebut Bab el Mandeb pada 498. Vasco da Gama pada tahun 1498. Vasco da Gama tiba di Kalkuta, India. Sejak saat itu perdagangan antara orang Eropa dan India tidak lagi melalui jalur Laut Tengah, melainkan melalui pantai timur Afrika. Yang ketiga, Alfonso de Albuquerque. Untuk mendapatkan daerah penghasil rempah-rempah, Portugis mengirimkan 2 ekspedisi, yaitu yang pertama dipimpin oleh Diego Lopes de Saqueira. Ekspedisi ini gagal menemukan tempat asal mula rempah-rempah. Dan yang kedua, Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi ini berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Di situ mereka diterima dengan baik oleh Raja Ternate dan diperkenankan berdagang serta membangun benteng di Ternate. Respon rakyat Indonesia pada awalnya menyambut ramah tamah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Namun, setelah rakyat Indonesia mengetahui sifat busuk bangsa Portugis yang tamak, seperti ingin mengambil rempah-rempah, bahkan ingin menguasai Indonesia, rakyat Indonesia justru berbalik melawan bangsa Portugis. Akan menjelaskan mengenai kondisi masyarakat sebelum kedatangan Portugis. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, rakyat Indonesia hidup di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Sejak dulu pusat-pusat perdagangan tumbuh pesat di pesisir Sumatera dan Jawa. Sebelum kedatangan bangsa Eropa termasuk Portugis, rakyat Maluku makmur dari hasil rempah-rempah yang dikumpulkan di Bandar Malaka. Saat itu Bandar Malaka menjadi pelabuhan utama pengumpulan dan distribusi cengkeh serta rempah-rempah Asia Tenggara. Bangsa Portugis pertama kali menginjakkan kaki di kawasan Maluku pada 1512 di masa Sultan Bayanulo dari Kerajaan Ternate. Selanjutnya, rute pelayaran bangsa Portugis ke Indonesia. Dari pelabuhan Lisabon atau ibu kota Portugis, para penjelajah Portugis menuju Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Lalu kemudian ke India, Kalkuta, dan kemudian ke Malaka dan akhirnya sampai di Maluku. Jika diringkas, rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia adalah Lisabon, Tanjung Harapan, India, Malaka, dan terakhir adalah Maluku. Jalur pelayaran bangsa Portugis ke Indonesia. Dari Portugis, mereka berjalan sampai transit ke Tanjung Harapan. Kemudian dilanjutkan lagi sampai ke Kalkuta, India. Lalu mereka melewati Selat Malaka dan lanjut lagi ke sampai tujuannya yang terakhir yaitu Maluku. Dan di sini ada kerajaan Ternate dan Tidore. Tokoh pertama yang memulai pelayaran pada masa Portugis yaitu Bartolomeus Dias, tapi ia hanya sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian dilanjutkan kemudian Bartolomeus Dias balik lagi ke Portugis karena tidak tahu jalannya menuju ke Nusantara. Kemudian tokoh yang kedua adalah Vasco da Gama. Ia dari Portugis dan melewati Tanjung Harapan, kemudian jalan lagi ke Kalkuta, India. Dan pada di Kalkuta, India ini ia dilanjutkan dengan tokoh yang ketiga yaitu de Albuquerque.
Ia melewati Selat Malaka dan berhenti di Selat Malaka, kemudian dilanjutkan lagi oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Dan ini adalah tujuan terakhir, yaitu Maluku. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan pada pengucapan kata maupun kalimat. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.